Untuk acara ngobrol kita hari ini ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada hari ini, Jumat 17 Mei 2024, pada acara Ngobrol Riset atau Ngobris LPPM Unjaya. Sebelum kita memasuki acara inti, saya akan membacakan susunan acara kita hari ini, yaitu pembukaan, kemudian nanti ada penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab, penyerahan sertifikat narasumber secara simbolis, dan yang terakhir penutup. Untuk topik kita hari ini, kita akan mengangkat judul terkait dengan kupas tuntas penggunaan Mendeley. Ya, selama ini saya yakin Bapak Ibu sekalian pastinya sudah tahu dan sudah sering ya berhubungan dengan yang namanya reference manager seperti Mendeley, Zotero, EndNote, dan lain-lain untuk kepentingan penulisan karya ilmiah ataupun penelitian. Dan di sini LPPM bermaksud untuk memfasilitasi Bapak dan Ibu untuk mempelajari lebih dalam beberapa reference manager tersebut. Namun tentunya tidak dalam satu waktu ya, karena memang kita ada keterbatasan durasi. Dan khusus untuk hari ini kita akan mempelajari lebih dalam terkait dengan Mendeley. Dan harapan kami setelah acara ngobris ini nantinya Bapak Ibu bisa mengenal lebih jauh apa itu Mendeley, kemudian mungkin yang sudah tahu bisa lebih paham fitur-fitur yang mungkin kemarin belum terlalu sering digunakan dan juga bisa memaksimalkan fitur yang kemarin masih sedikit kita gunakan. Jadi itu untuk semacam learning outcome kita hari ini ya. Ya, baik. Untuk menyingkat waktu, kita masuk ke acara pertama, pembukaan. Mari kita buka acara ngobris kita hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Terima kasih. Kemudian kita masuki acara yang kedua, yaitu penyampaian materi. Untuk materi kita hari ini, kita akan dipandu oleh Mbak Erna Fitri Widayati, Sarjana Ilmu Perpustakaan dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Selamat pagi Mbak Erna. Selamat pagi, Bu Dwi. Sehat Mbak Erna? Alhamdulillah. Senang bertemu Ya, sama Ibu. baik. Sudah dipersiapkan ya Mbak ya pastinya ya. Ya, baik. Untuk lebih mempersingkat waktu, takutnya nanti Mbak Irna masih banyak yang mau disampaikan. Kita langsung mulai saja ya Mbak ya. Ya, Ya, silahkan waktu dan tempat kami persilahkan. Bu. Sebelumnya sebentar. Saya ingin share screen sekalian ya sambil buka. Memang nanti mengenai lebih dalam lagi. Suaranya agak kurang jelas apa ya Mbak Irna? Bisa minta tolong cek sound? Sudah masuk suara saya? Oh, baik. Kalau sekarang sudah jelas. Baik. Baik, terima kasih Bu Dwi selaku moderator kita pada pagi hari ini yang udah fresh sekali ya. Fresh sekali. Nanti kita kemasnya agak santai saja ya Bu Dwi ya. Selamat datang juga untuk semua Bapak Ibu dosen, peneliti maupun dari rekan-rekan dari perpustakaan juga. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya menyampaikan di sini sharing informasi tentang
Mendeley. Jadi share screen. Share screen saya sudah masuk ya ke materinya ya. Sudah, Mbak Irna. Ini di sini perkenalan sebelumnya perkenalkan diri dahulu. Saya Erna Fitri Dayati dari Pustakawan Penjaya untuk saat ini di bagian layanan terbuka ya. Kemudian saya juga alhamdulillah sudah mempelajari literasi informasi ini sejak tahun 2016. Salah waktu itu kami jadikan training of trainer ya, kami training di UNY, kemudian difasilitasi juga oleh Ketua Perpustakaan untuk mengembangkan diri, jadi kami ikut BIMTEK dan berbagai seminar terkait informasi literasi, dan di dalamnya itu nanti ada salah satunya penggunaan reference manager Mendeley. Selain itu, saya juga sebagai jurnal editor di jurnal JC, Journal of Innovation and Community Involvement, yang dikepalai oleh Ibu BPM ya, Ibu Tri Sunarsi. Dan terima kasih juga saya diberikan kesempatan untuk belajar lebih tentang jurnal, dan ternyata nyambung nih dengan ilmu yang saya pelajari tentang literasi informasi dan tentang penggunaan reference manager Mendeley. Terima kasih juga untuk Ibu Kepala Perpustakaan, Bu Disti, yang sudah memberikan kesempatan kami untuk berkembang, mengembangkan ilmu, dan difasilitasi juga kami diperbolehkan untuk berkreasi di bidang apapun. Baik, sekilas tentang Mendeley, itu untuk menginstal kita perlu download dulu, bisa menggunakan reference manager maupun desktop. Kemudian kita juga harus get account dulu, kemudian bisa sign in, langsung sign in. Nah, ini di sini sudah saya tampilkan link-linknya. Nanti kita setelah saya sampaikan materi ini nanti langsung ke praktek. Kemudian yang kedua juga kita harus mengaktifkan akun di komputer kita ya, yang menggunakan Microsoft bisa didaftarkan dulu, atau mungkin yang sudah punya akun nanti bisa langsung sign in menggunakan akunnya di Microsoft, entah itu Microsoft Office atau mungkin yang 365, atau mungkin yang menggunakan Mac bisa menggunakan sesuai dengan kompatibilitas dari sistem itu. Kemudian juga kita perlu juga mendownload dan install Mendeley site untuk menyambungkan reference manager kita ke worksheet-nya kita yang maaf Mbak Irna, halo? Suaranya kurang jelas, Pak? Iya, suaranya bergema. Atau mungkin bisa ada headset di situ? Bentar. Jadi biar suaranya lebih jelas, saya pakai headset lagi dahulu. Baik. Sudah masuk? Lebih jelas, Bu? Iya, sudah lebih jelas. Kemudian itu untuk PPT-nya mungkin bisa di full screen saja.
Baik, saya lanjutkan ya. Nah, untuk Mendeley tadi, untuk menggunakannya kita juga perlu mendownload dan install Mendeley site, dan juga satunya lagi nanti ada menu untuk download juga Mendeley Web Importer, sehingga nanti akan memudahkan kita untuk mengelola referensi yang kita cari di internet maupun yang sudah kita punya. Perlu diketahui, untuk menginstal Mendeley itu harus menyesuaikan dengan kompatibilitas dari PC yang kita punya. Jadi misalkan nanti untuk Mendeley Desktop seperti ini harus kompatibel dengan Microsoft Office 2010, 13, 2016 sampai 19. Sementara untuk yang Reference Manager itu hanya support untuk yang Microsoft Office-nya 2016 ke atas, 2016, 2019 sampai 365. Nah, di sini kalau memang nanti ada yang menggunakan WPS, itu tidak, untuk saat ini sepertinya belum support untuk menggunakan Mendeley ya, nanti untuk melunturkan citasinya menggunakan Mendeley itu belum bisa difasilitasi app ini. Nah, di sini juga ada perbedaannya, ada dua perbedaan versi Mendeley, Mendeley Desktop dan Device Manager. Itu untuk yang desktop itu hanya cukup login satu kali, nanti kita bisa stay sign in untuk selalu terhubung dengan Mendeley-nya atau bisa menggunakan Mendeley-nya. Sementara kalau menggunakan Reference Manager itu memang kelemahannya kita harus selalu connect internet ya. Untuk penyimpanan referensi PDF-nya untuk yang desktop bisa offline maupun di desktop kita. Kemudian untuk reference manager itu secara online. Tapi jangan khawatir, nanti ada caranya untuk menyimpan metadata-nya atau berbagi metadata dengan peneliti yang lain. Misalkan kita ada kolaborasi penelitian dengan peneliti yang lain gitu. Kemudian Mendeley Desktop itu spasinya tidak terbatas karena sesuai dengan ini ya, sesuai dengan kompatibilitas tadi komputer kita ada berapa kuotanya. Kemudian untuk reference manager ada 2 giga untuk akun gratisnya, tapi saya rasa sih 2 giga sudah cukup sih ya untuk mengelola referensi kita. Kalau misalkan nanti menginginkan lebih, nanti bisa menambah update untuk storage-nya. Kemudian untuk station plugin-nya itu untuk yang Mendeley Desktop, head-in-nya jadi namanya Mendeley Insert Mendeley Site. Kemudian untuk yang Reference Manager itu dia Mendeley Site aja. Nanti hanya berbeda lokasi ini, lokasi menunya. Kemudian untuk Mendeley Desktop tersedia fungsi untuk author tag keyword publication yang Reference Manager itu belum. Nah, ini tampilan untuk Mendeley ya. Untuk tampilan Mendeley itu seperti ini. Nanti kita bisa langsung praktek ya. Kemudian untuk sekilas nih tentang Mendeley tadi. Mendeley ini didirikan tahun 2007 ya, bulan November oleh 3 mahasiswa di Jerman. Kemudian juga diperkenalkan di publik itu pada bulan Januari 2009. Mendeley ini apa ya, produk dari mahasiswa dan mereka memenangkan berbagai penghargaan gitu ya. Tapi yang namanya di riset itu biasanya kadang orang ada yang menerima, ada yang tidak. Kemudian ini pada tahun 2013 Mendeley ini diakuisisi, dibeli oleh LCPR dan dijadikan salah satu toolsnya untuk mengelola referensinya. Nah, untuk tadi yang saya jelaskan di awal ada Mendeley Reference Manager dan Mendeley Desktop. Kenapa ada dua? Nah, untuk Mendeley Desktop itu karena itu produk yang software yang lama ya, jadi memang
dari Mendeley sendiri sudah terakhir mengupdate itu bulan Januari 2021. Kemudian sampai sekarang sudah tidak diperbarui lagi. Jadi karena sudah mereka fokus untuk menggunakan atau mengembangkan yang Mendeley Reference Manager-nya. Karena nanti based on internet, jadi memang semua itu akan terhubung ke internet secara langsung. Jadi nanti pemutakhiran data itu akan lebih terjaga. Kemudian untuk mendapatkan software yang Mendeley Desktop karena sudah tidak di-update ya sama Mendeley. Kalau kita langsung buka mendeley.com kemudian kita download, itu nanti biasanya akan langsung ke versi Mendeley terbaru, jadi Reference Manager. Dan itu ada yang bisa langsung download, bisa install di PC masing-masing kalau kompatibel. Tapi kalau misalkan memang komputer kita atau PC kita, laptop kita itu versi yang masih lama, itu kadang tidak support dengan Mendeley Reference Manager, sehingga untuk fasilitasinya kita bisa menggunakan Mendeley Desktop tadi. Ya. Jadi kalaupun yang sudah bisa install Mendeley Reference Manager mau menginstal Mendeley Desktop itu juga tidak masalah. Nanti dari dua Mendeley itu bisa disambungkan juga, karena kan akunnya menggunakan satu akun. Ini tampilannya untuk menu Mendeley Desktop nanti akan seperti ini. Dia nanti ada menu files untuk input metadatanya, ada add files, add folder, watch folder, entry manually, ada import juga. Import ini dari metadata mungkin dari yang sudah pernah menggunakan EndNote ataupun Zotero. Nah, nanti misalkan mau dimasukkan ke Mendeley itu nanti ada caranya gitu ya. Kemudian ada menu edit, di sini nanti tampilannya seperti ini, ada file dan lain-lain, new folder, new group. Kemudian ada menu view, itu nanti isinya library citation-nya, kemudian library style-nya, citation style-nya. Jadi kita mau menggunakan versi citasi yang seperti apa, nanti di sini sudah cukup lengkap ya, maksudnya kalaupun nanti tidak ada di tampilan langsung seperti ini, nanti bisa kita klik more styles untuk mencari citasi style yang lain. Kemudian menu help tools. Nah, tools ini nanti isinya ada install web importer, itu nanti untuk memudahkan kita mengelola referensi yang kita browsing di internet ya, baik itu jurnal ataupun mungkin dari web berita, tapi yang jelas sumber referensinya memang yang harus bisa dipercaya. Kemudian juga di sini ada menu harusnya install MS Word plugin, karena di tempat saya sudah saya install, jadinya menunya uninstall ya kalau di sini. Nah, ini nanti untuk menyambungkan atau mengkonekkan dari si Mendeley tadi aplikasinya ke lembar kerja kita, Word ataupun menggunakan yang lain ya. Kemudian Get Mendeley Set ini untuk yang Mendeley Set yang citasi juga Mendeley Set. Kemudian juga ada menu help. Nah, di sini nanti kalau misalnya ada kebingungan atau apa bisa menghubungi dari si yang mengelola atau yang menciptakan si Mendeley. Nah, yang kedua ini Mendeley Reference Manager. Nanti tampilannya akan seperti ini. Biasanya ketika langsung kita download dari mendeley.com, nanti kita akan diarahkan untuk sign in ataupun nanti sign up. Kalau yang belum punya akun di Mendeley, itu harus sign up menggunakan email masing-masing. Jadi menggunakan email dan nanti create password. Dan biasanya kalau baru sign up, itu harus setelah kita mengisi email, kemudian ya, datanya kita, nanti harus diverifikasi di email kita, baru bisa aktif. Nah, setelah kita verifikasi aktif, kita bisa langsung sign in ke Mendeley Reference Manager.
Setelah itu nanti tampilannya akan seperti ini untuk yang halaman depan ini, jadi memang lebih apa ya, lebih banyak ya tampilannya, lebih enak dilihat, lebih internet based gitu ya, lebih mudah. Kemudian dia menunya sama, hampir sama, cuma nanti di reference manager itu ada menu untuk kita menelusur menggunakan DOI ya. Nah, di sini datanya, kemudian untuk referensinya nanti penelusuran itu juga bisa. Jadi untuk menelusur referensi atau artikel itu difasilitasi di Mendeley Reference Manager itu. Tampilannya nanti yang di bawah ini. Ya. Ini untuk tampilan letaknya, nanti perbedaannya untuk yang Mendeley Desktop nanti di bagian tengah ini ya. Di bagian tengah ini, yang references, kita klik references, Station, itu ada logo M, Mendeley, logo warna merah M, Mendeley. Nah itu kalau kita mensitasi yang menggunakan Mendeley Desktop, sitasinya kita klik di situ. Kemudian untuk daftar bibliografi atau daftar pustakanya, itu klik insert bibliografi di sampingnya. Jangan menggunakan yang di sampingnya ini, insert station juga ada kan di sini. Nah, kalau misalnya kita sudah merasa menginstal Mendeley Desktop, kita mengelolanya pakai Mendeley Desktop, harusnya juga kita kliknya yang link dari mereka ini ya, menu insert stationnya juga yang ini, karena saya menemukan beberapa artikel yang masuk, misalnya yang saya edit itu kadang masih menggunakan citasi yang di ini sampingnya. Kemudian kalau yang Mendeley set yang di bagian sebelah kanan ini, yang warna merah besar ini tampilannya, ini untuk yang menggunakan Mendeley Reference Manager. Kalau misalkan nanti download atau installnya di PC kita hanya yang Mendeley Reference Manager, nanti yang di tengah ini tidak akan muncul ya, tidak akan muncul. Tapi kalau kita installnya hanya yang Mendeley Desktop, yang Mendeley setting juga tidak akan muncul. Jadi bisa pilih salah satu atau menggunakan dua-duanya juga boleh, tidak masalah. Nah, dia nanti perbedaannya hanya untuk insert bibliografinya atau daftar pustakanya di bawah logo Mendeley set itu ada tanda titik 3, kita klik saja, nah di situ ada insert bibliografi. Untuk citasi settingnya di bagian tengahnya, referensinya nanti tinggal kita centang dan kita add ke tulisan itu. Nah, ini beberapa menu dan fungsinya ya yang di Mendeley. Ada add files untuk memasukkan file artikel jurnal dalam format PDF ke metadata Mendeley kita. Ada add folder untuk memasukkan metadata dengan klik ke folder dari penyimpanan komputer kita. Watch folder itu untuk menyambungkan folder yang ada di komputer kita sehingga langsung terkoneksi ke Mendeley. Nah, tapi itu biasanya butuh sinkronisasi ya, kalau datanya banyak biasanya agak lama masukkan file. Kemudian add entry manually. Nah, misalkan sumber referensi yang kita dapatkan itu tidak ada versi online-nya, berarti kan kita nggak bisa langsung add files ataupun add folder ya. Itu di sini tersedia menu untuk memasukkan metadatanya secara manual. Di situ nanti kita sesuaikan dengan jenis referensinya, mau itu buku, mau itu dari penelitian mahasiswa skripsi, atau mungkin dari koran tercetak gitu ya misalkan ada, atau mungkin dari hasil penelitian yang memang tidak dipublikasikan, yang hanya ada versi cetaknya, nah itu nanti kita kelola di situ. Mungkin undang-undang dan lain-lain nanti bisa kita kelola. Selain itu juga ada menu import dan export data. Mendeley itu memungkinkan pertukaran data metadata dengan reference manager yang lain seperti EndNote atau mungkin Zotero atau yang lain ya. Datanya kita
Nanti formatnya yang penting yang support itu yang .xml, .bib, atau .ris. Kemudian juga menu institution tadi yang saya tampilkan di atas. Ada untuk Mendeley Desktop itu menunya namanya institution. Untuk yang Mendeley Reference Manager itu menunya namanya site. Jadi nanti ekstensi untuk lembar tahu. Nah, situ juga ada untuk isu bibliografi. Nah, nanti dimungkinkan kita membuat daftar pustaka otomatis. Jadi nanti misalkan kita nambah referensi lagi baru gitu, nanti tinggal kita sinkronkan, nanti akan masuk sendiri. Jadi kita nggak perlu nyusun ulang, ngurutin ulang seperti itu. Misalnya kalau manual kan agak repot ya, misalkan nanti aturannya uh, harus ascending atau descending atau gimana. Nah, nanti kalau menggunakan Mendeley ini kita sekali input sudah urut sesuai abjad atau mungkin sesuai nomor sesuai citasinya. Kemudian collection atau itu kalau di Mendeley Desktop itu create folder itu untuk mengelola referensi kita biar mudah ditemukan di Mendeley-nya. Jadi nanti tidak masuk ke apa all reference semua, jadi kan kecampur kalau seperti itu. Nanti kita bisa kelola dengan membuat folder di Mendeley tersebut. Atau ada juga fitur groups. Nah, di sini fitur groups ini memungkinkan para peneliti untuk yang sedang melakukan penelitian bersama atau mungkin menulis jurnal bersama nanti untuk berbagi dan mengelola sumber referensinya secara bersamaan. Jadi nanti mungkin misalkan peneliti satu dapat dapat referensi ini, peneliti yang lain dapat referensi ini, nanti bisa dikelola bareng-bareng. Langsung praktek Mendeley-nya. Oke, Bapak Ibu, di sini semua sudah menggunakan Mendeley ya? Semua sudah menginstal Mendeley-nya? Sudah, Mbak. Bagaimana Bapak dan Ibu, apakah sudah menginstal Mendeley atau belum? Saya rasa sepertinya sudah semua ya Bu ya, sudah anteng ini. Jadi tinggal nanti bagaimana mengeksplor ini Mendeley tadi biar jadi kenapa tempat saya nggak bisa install Mendeley, kenapa Pak? Baik, nanti kita ini ya, kita bisa tanya jawab nanti kita ini bahas. Oke, mungkin sebagian besar sudah menginstal Mendeley. Nah, di sini tinggal kita ketik aja mendeley.com. Nah, kalau di sini ini akan langsung nanti kita downloadnya Mendeley yang Reference Manager. Ya Pak, mungkin laptopnya Pak, jadi lebih tinggi ya, speknya lebih tinggi. Ini bisa nanti tetap diinstal. Oke, nah kita bisa langsung download di sini, ada menu downloadnya. Kemudian kalau yang belum punya akun di Mendeley, kita perlu klik free account. Jadi memang gratis ya di sini. Ini karena saya sudah login, jadi masuk ke sini. Kalau belum, biasanya nanti akan tampilannya seperti ini. Ketika saya klik create free account, nanti kita harus memasukkan email, kemudian nanti harus mengisi beberapa metadata gitu ya. Kan coba saya nanti harus mengisi email, nama panggilan mungkin, atau nama depan, nama belakang gitu ya, bisa aja. Kemudian juga passwordnya. Kemudian jangan lupa nanti ini kita centang stay sign in. Kalau yang di bawahnya ini yang meng-email ke kita ini mau dicentang ini boleh, mau tidak juga bisa. Tinggal nanti yang belum punya akun klik register. Kalau sudah punya akun tinggal login saja. Nah, nanti jangan lupa
ketika tadi yang sudah register itu cek di email kita. Nanti ada untuk verifikasi. Jadi nanti biar terhubung ke Mendeley nanti butuh verifikasi. Oke. Nah, ini untuk menu downloadnya. Nanti kita akan diarahkan ke menu halaman untuk download Mendeley ini biasanya akan di apa ya disesuaikan dengan kompatibilitas komputer atau laptop kita. Biasanya di sini. Nanti tidak hanya untuk Windows, bisa untuk yang menggunakan Mac maupun menggunakan Linux. Jadi tinggal di download saja, kemudian sudah terdownload di komputer kita, tinggal kita ikutin stepnya untuk instalasi, tinggal di open paste. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke sini, saya setting dulu. Oke. Sudah masuk. Nah, nanti kalau sudah masuk seperti ini, kita tinggal menambahkan menu-menu yang tadi seperti web importer atau mungkin Mendeley Site dan lain-lain ya. Nanti tinggal kita sambungkan ke Word kita. Nah, catatan kalau misalkan nanti menginstal ke Word untuk namanya plugin-nya, nah itu harus di off-kan dulu. Jadi lembar kerja yang di Word itu harus di close dulu semua sampai nanti terinstall yang Mendeley Set ataupun Mendeley yang satunya ya yang untuk web importer itu harus maksudnya kita off-kan dulu ya biar nanti mungkin tidak ada kendala ketika terkoneksi. Nah, di Mendeley Reference Manager atau Mendeley versi terbaru itu nanti tampilannya akan lebih memudahkan kita untuk browsing informasi di internet. Di sini selain tadi untuk reference manager, Mendeley itu juga untuk menelusur mungkin penelitian-penelitian yang terkini gitu nanti bisa kita telusur di sini. Misalnya saya mau mencari tentang academic research, academic research. Nanti akan tampil artikel yang paling baru ada di sebelah kiri ini ya, bisa difilter ya. Mau kita tampilkan yang terbaru 5 tahun terbaru saja atau mungkin mau semua ditampilkan. Nah, nanti tinggal kita centang-centang aja di sini. Dokumen type-nya juga kita bisa filter di sini di sebelah kiri ini ada jurnal aja atau mungkin dari buku dan lain-lain gitu bisa kita pilih. Terus kemudian juga kita bisa urutkan dari yang most relevannya atau mungkin yang paling terbaru atau yang paling banyak disitasi. Tinggal kita pilih tampilan-tampilan ini. Ada banyak sekali, bisa juga menelusur berdasarkan autornya. Tapi ini biasanya untuk yang jurnal-jurnal yang sudah publikasi internasional, kalau yang di sini. Tapi yang Indonesia juga ada biasanya. Kemudian ini untuk praktek saya mulai ke Mendeley yang desktop terlebih dahulu ya. Saya coba untuk yang Mendeley desktop.
Yang ini masih belum tampilan menjadi desktopnya. Oke, saya masukkan share screen-nya dulu. Sudah masuk ya? Ini dari desktop, tampilannya. Nah, untuk Mendeley Desktop itu tampilannya akan seperti ini. Nanti ada menu untuk memasukkan metadata di apa yang akan kita kelola menggunakan Mendeley ya. Itu bisa dengan klik yang file atau bisa yang klik add di pojok kanan. Ada add files, add folder, add watch folder, atau add entry manually. Add files itu kita klik, tinggal kita ambil apa namanya file PDF yang sumber referensi yang sudah kita dapatkan. Ini kemarin saya sudah mengambil sampel tentang women health. Saya klik kemudian open. Atau kalaupun enggak, itu bisa kita buka di folder kita terus klik drag ke Mendeley ini juga bisa. Kemudian ini untuk yang add files ya, untuk add filesnya. Kemudian add folder itu kita bisa ngambil langsung satu folder di komputer kita, ya. Tapi yang jelas folder tersebut memang isinya sumber referensi yang kita butuhkan atau kita pergunakan untuk penulisan di artikel ilmiah yang sedang kita buat. Kalau tidak, nggak perlu dimasukkan ke Mendeley ya, karena nanti menu di sini. Kemudian ada menu juga watch folder. Nah, itu nanti kita menyambungkan folder yang di dalam komputer kita. Nanti dia akan selalu terhubung dengan Mendeley. Jadi kita misalkan mau nambah file, nggak perlu buka aplikasi Mendeley terlebih dahulu, kita masukkan ke foldernya, itu bisa. Nah, nanti tinggal ketika kita sudah mungkin connect internet atau kita mau masukkan metadatanya, tinggal kita buka aplikasi dan sinkronisasi untuk datanya. Nanti akan masuk filenya ke situ. Jadi tadi misalkan alternatifnya menggunakan Mendeley Reference Manager, nanti kan harus terkoneksi internet terus. Sementara misalkan kita ternyata tidak dapat jaringan internet, tapi kita sudah punya file-file yang lain yang mau dimasukkan, kita dikasih mungkin dari orang lain gitu, nanti kita tinggal masukkan di foldernya tadi, nanti bisa kita sinkronisasi dan akan masuk ke Mendeley. Kemudian ada satu lagi nih, add entry manually. Entry manually nanti kita bisa mengcustom metadata sesuai dengan sumber yang kita dapatkan. Misalnya dapatnya buku tercetak, nah, nanti kita klik yang book, kemudian bagian judul ini kita isi, judulnya apa, kemudian author ini kita isikan juga, nama penulisnya siapa, kemudian tahun berapa, halaman berapa yang kita kutip, itu harus dimasukkan juga. Untuk abstrak tag ini kalau mau tidak diisi juga tidak apa-apa, kalau mau diisi juga boleh kalau memang tersedia ya. Kemudian yang paling penting di sini ada kota terbitnya diisi, karena nanti akan nyambung dengan daftar pustakanya, gitu ya. Tampilan daftar pustakanya, edisinya itu perlu dituliskan juga, edisi berapa, kalau tidak ada ya dikosongkan. Editor itu juga harus dituliskan kalau memang referensi atau sumber referensi kita itu ada editornya. Jadi untuk menghargai hak si penulis maupun editornya. Kemudian publisher kita tuliskan penerbitnya dari siapa. Terus URL ini kalau misalkan kita dapatnya dari link mana, itu bisa dimasukkan ke sini. Atau kalau mungkin buku ada DOI-nya, maaf,
mungkin buku ada ISBN-nya, nah itu nanti bisa diketikkan juga di sini. Kemudian DOI itu untuk biasanya untuk yang produk ini ya elektronik ya, misalnya yang digital object identifier itu misalkan jurnal atau mungkin e-book, nah itu nanti ada ini, ada DOI-nya, nanti kita bisa masukkan. Mungkin bahasnya juga ya. Kalau untuk yang publish work itu bisa kita centang ketika memang sumber referensinya tadi itu tidak dipublikasikan. Mungkin ada ketakutan kalau mungkin sumber referensinya nanti mungkin yang memang belum saatnya dipublikasikan gitu ya. Itu kita centang aja yang publish work. Oke, kalau misalkan nanti referensinya dari hasil penelitian atau mungkin dari data institusi, dan nanti bisa kita masukkan sebagai yang publish work saja. Kemudian di Mendeley desktop itu nanti menunya tadi ya, seperti ada citation style, kita tinggal klik view. Kalau misalkan kita mau mengubah bentuk citasinya, format citasinya, kita bisa ngambil yang tersedia di sini kalau memang ini yang sesuai dengan rules dari artikel yang kita buat. Tapi kalau misalkan di sini tidak muncul, nah kita tinggal klik yang more styles ini, kemudian kita cari di bagian get more styles, jadi yang sebelah bagian tengah ini ya. Misalkan kalau di sini belum ada APA yang lama misalnya, yang versi lama, karena sejauh kemarin kami melakukan literasi informasi, beberapa sumber yang kita kelola menggunakan APA versi 7 itu tidak memunculkan kota terbitnya. Kalau misalkan ketentuan di institusi kita mengharuskan ada kota terbitnya, nah kita harus mencari style APA dengan versi di bawahnya yang 7. Kita tinggal ketikkan saja menyebutkan kita ketikkan nama citasi yang kita cari, kemudian kita tinggal mengambil versi yang sebelumnya, mau versi 6 atau mungkin versi yang lain ya. Nah ini sesuai dengan kebutuhan kita. Bahkan saya ngambilnya yang global aja ya, APA versi 6. Saya klik dan kalau kita install aja itu biasanya baru install tapi belum otomatis jadi referensi yang kita pakai ya. Kalau kita mau menggunakan referensi tersebut, kita harus klik citation style-nya, kemudian kita ambil. Yang APA versi 6. Di sini kita klik use this style sehingga nanti referensi yang kita kelola menggunakan style ini. Kita klik dan pindah. Nah, kemudian juga selain itu ada menu web importer ini tadi untuk menghubungkan metadata yang dari internet itu ke Mendeley kita. Kemudian Word plugin ini untuk menghubungkan ke Word kita, citasinya gitu ya. Ini untuk Word yang Mendeley saja. Kemudian seperti ini. Untuk menu penelusuran, kebetulan kalau yang versi desktop ini ada di pojok kanan atas ya. Di sini, misalnya, karena di komputer saya belum ada tentang ini, jadi saya nggak bisa searching ini. Jadi yang ini sudah untuk searching artikel yang sudah dimasukkan ke Mendeley kita. Cuma kalau ini perbedaannya dengan yang tadi Mendeley Reference Manager, itu dia untuk penelusurannya akan langsung terhubung ke internet, sehingga
tidak akan maksudnya penelusuran apapun mungkin selama itu memang sudah ada di metadatanya Mendeley nanti akan muncul hasilnya. Jadi ini sekilas tentang Mendeley Desktop. Kita beralih ke Mendeley yang Reference Manager. Yang ini tampilan untuk Mendeley Reference Manager. Jadi karena saya tadi sudah menginstal dan saya sudah login, tinggal saya double klik dari layar yang sudah saya, maksudnya yang tampilan di desktop saya, kemudian saya double klik, kemudian nanti kita akan langsung terbuka ke Mendeley Reference Manager-nya. Tampilannya memang berbeda, lumayan berbeda dengan yang Mendeley Desktop tadi ya. Nah, di sini ketika kita menelusur nanti bisa langsung dari Mendeley Reference Manager juga. Nanti ada menu di sini. Di bagian tools itu ada search article online. Nah, kalau kita klik nanti akan terhubung ke halaman pencarian yang Mendeley. Jadi meskipun, tapi ya tadi syaratnya memang harus butuh koneksi internet ya. Kalau untuk penelusuran online. Nah, di sini menu yang lain. Kalau untuk impor data, itu kita menggunakan add new ini sebagai bagian tombol add new, kemudian import from komputer, import data. File yang sudah kita kelola pakai komputer, import folder, import folder dari komputer, kemudian import library. Kalau ini misalnya kita punya metadata yang awalnya mungkin kita kelola di reference manager yang lain, atau mungkin di internet, di jurnal itu kan tidak semua bisa kita download ya, ada yang berbayar ya. Tapi biasanya mereka sudah menyediakan metadata untuk yang kita citasi, meskipun kita tidak bisa mengakses full text-nya, tapi biasanya kan mereka sudah menyediakan abstrak ataupun sekilas tentang inti dari tulisan tersebut. Nah, nanti misalkan kita citasi, itu kita ambil saja format ini, citasi entah itu pakai yang format BIP, XML atau RFRS. Nanti bisa tiga macam ini ya. Kemudian buat folder tadi ya, untuk menghubungkan ke komputer kita. Ini kalau saya sudah menghubungkan ke salah satu folder di komputer. Oke, kemudian ada juga selain tadi memfasilitasi yang berbasis internet atau data-data yang online yang sudah ataupun yang elektronik gitu ya. Nah, ini juga ada add reference manually, tetap ditampilkan karena memang sumber referensi itu tidak semuanya berformat online. Seperti ini. Nah, tampilannya sedikit berbeda. Kalau di Mendeley Reference Manager, entry manual-nya memungkinkan kita untuk menelusur metadatanya menggunakan DOI. Oke, baik, saya menuju yang Reference Manager. Sudah masuk yang tampilan Reference Manager ya. Oke. Jadi untuk Reference Manager itu kan tadi untuk input metadatanya bisa menggunakan dari komputer, import dari komputer, import dari folder yang ada di komputer, filenya, ataupun dari metadata yang formatnya BIP, XML, atau RIS. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, kalau misalkan kita menggunakan reference manager yang lain, misalkan EndNote atau menggunakan Zotero,
Nah, itu misalkan mau kita kelola menggunakan Mendeley, itu tinggal kita download aja metadatanya dalam format ini. Nanti ketika kita masukkan ke Mendeley, kita import, nanti akan masuk metadatanya ke sini. Kemudian ada watch folder tadi ya, watch folder tadi untuk mengambil metadata dari folder yang ada di komputer kita. Sehingga misalkan kondisinya sedang offline, kita nggak punya jaringan, tapi kita dapat sumber referensi yang mau kita kelola, nah kita tinggal masukkan ke folder yang ada di komputer kita. Nah, nanti tinggal ketika sudah online, kita klik sinkronisasi yang di bagian bawah. Paling bawah ini, sebelah kanan bawah, itu ada link sinkronisasi. Tampilan saya seperti ini. Kemudian di sini ada collection. Ini collection ini, atau kalau di Mendeley Desktop tadi menunya namanya folder, new folder ya. Di sini untuk menambahkan folder sesuai subjek penelitian yang sedang kita buat. Misalnya kita sedang membuat paper tentang woman health misalnya. Enter. Jangan diklik di luar ini. Biasanya kalau ketik dan kemudian diklik di luar itu nggak simpan, jadi langsung di enter aja. Kemudian juga kita bisa membuat group di sini yang memungkinkan berbagi sumber referensi dengan peneliti yang lain. Nanti kita misalnya di sini ya. Ini yang saya sudah buat sebelumnya, woman health paper. Saya buat woman juga. Kemudian saya ini. Nah, nanti tinggal kita berbagi risetnya. Nanti untuk caranya tinggal kita klik saja, kemudian kita manage grupnya, tinggal kita invite membernya siapa saja. Itu. Nah, kemudian untuk menu yang lain sih hampir sama ya. Important, Mendeley site, search ini. Kemudian ada juga menu help untuk ketika kita ada kesulitan menggunakan menu. Baik. Sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu? Izin Bu Erna. Ya, silakan. Silakan. Baik, izin saya Tias dari FKES. Mau bertanya Bu Erna. Mohon maaf, mungkin saya tadi masuk terlambat begitu dan mungkin belum mengikuti sampai full karena ada kegiatan yang lainnya. Mau bertanya nih kalau misalkan saya menulis dengan tim begitu kan, sehingga mungkin saya boleh dikasih tutorial gitu kalau saya menulis dengan tim, setidaknya ketika kami menambahkan beberapa reference gitu supaya tidak kayaknya kalau saya nulis itu masih di satu orang saja yang masukin begitu, nanti memperbaiki referensinya begitu. Apakah bisa ketika kami bertim misalkan 2 atau 3 orang begitu, itu bisa saling satu filing itu bisa saling berkoordinasi begitu untuk ini referensinya begitu Bu Erna. Mungkin itu ya yang pertama. Terus lagi tadi ya, izin kalau yang kaitannya sama kadang kita juga menemukan beberapa jurnal yang berbayar gitu nggih. Karena kita tidak bisa mendownload, dan bagaimana cara teknis untuk mengutipnya begitu Bu Erna. Itu dari saya, terima kasih. Mohon maaf kalau mungkin tadi sudah dibahas tapi saya belum masuk. Izin. Terima kasih. Pas sekali nih, pas lagi membahas itu juga. Terima kasih Bu Tines sudah menanyakan. Jadi sambil nanti mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menyimak ya.
eh, kita belajar bersama di sini. Kalau misalnya ketika tadi join ini ya penelitian dengan penelitian lain, mengelola referensinya bagaimana biar tidak satu-satu, biasanya kan masa satu orang yang membuat saja gitu kan, kadang nggak tahu nih yang dia citasi yang bagian mana gitu kan ya. Ya namanya kolaboratif harus semuanya bisa mensitasi, semuanya juga bisa kontribusi di tulisan tersebut secara langsung dan tidak mengubah-ubah apa ya. Mungkin yang satu ini sudah mensitasi di bagian pendahuluan, ada di metode dan lain-lain sudah disitasi, sudah rapi gitu ya menggunakan Mendeley, yang satunya belum, harus input ulang gitu kan, butuh proses berapa kali itu ya. Di sini di reference manager Mendeley itu kita dimungkinkan tadi ya untuk membuat grup grup untuk penelitian. Misalnya tadi saya di sini bagian grup ini, misalkan BTS penelitiannya tentang apa? Tentang anak gitu aja. Anak Child. ya. Ya. Bukan tentang anak gitu ya. Ya. Dan saya buat grup risetnya namanya anak. Kemudian di sini saya bisa menambahkan orang-orang yang bisa berkontribusi di sini di untuk join tadi artikel apa, untuk mengelola artikel bersama ya. Kita manage group. Ini saya yang punya, karena saya yang buat ya. Saya klik invite member di atas ini. Saya klik, misalkan saya mau join ke Mbak Tias nih. Bu Tias. Bu Tias emailnya, mohon maaf, 10 at 10. 10 Anggra 10 ANJJRA@gmail.com. Saya klik invite. Nah, nanti di emailnya Mbak Putias minta tolong di approve terlebih dahulu biar kita bisa praktek langsung nih, Putias bisa masukkan Oke, file ya. di sini atau enggak. Di invite itu Ya, ada kita email dulu join this group gitu ya. ya, betul, join this group. Atau mungkin ada dosen lain yang mau saya invite untuk sampel contoh. Kalau ini, kalau berkenan saya join Boleh ini Mbak, saya Mbak. dari sekitar kita ya, emailnya Ya, nomor kartikarukmi@gmail.com. saya klik send invite. Nah, kalau mau di approve juga nih, dulu di emailnya. Nah, kalau sudah di approve, kita sudah terhubung nih. Saya, Bu Dwi sama Bu Tias sudah terhubung ke dalam satu join penelitian, namanya grupnya anak gitu ya, yang nanti artikelnya akan kita buat tentang anak. Nah, gimana cara Sudah. kerjanya? Cara Terus jadi kerjanya, accept di ini ya Bu ya, di Mendeley ini langsung accept gitu ya. iya, di accept. Di Mendeley-nya nanti silakan di accept juga. Jadi langkahnya nanti setelah saya mengundang orang lain tadi yang menjadi kolaborator, nah nanti yang saya undang tadi emailnya diverifikasi dan di Mendeley-nya juga di accept juga. Kemudian saya coba menelusur artikel dulu tentang karena saya mencarinya secara global aja. Ini, ini.
Ini kan saya dapatnya di jurnal yang mungkin tidak bisa di-download file full text-nya gitu ya. Ini misalnya ini kalau yang ini bisa saya download full text-nya sih, tapi misalkan ternyata nggak bisa, nanti biasanya mereka hanya menyediakan untuk presentasinya gitu. Kalau ini karena bisa di-download full isunya, jadi saya bisa download aja. Nanti download PDF-nya ini. Kemudian untuk metadatanya saya bisa misalnya saya menggunakan ini ya, saya metadatanya bisa ngambil dari DOI, jadi benar di sini metadatanya akan langsung otomatis masuk. Ini kemudian saya add entry. Nah biasanya ketika saya add entry biasanya masuknya di all references ya. Yang baru saja saya upload itu yang for ini annual meeting ini. Kalau saya mau kelola bersama, berarti saya tinggal klik judulnya ini, kemudian bagian bawah ini ada organize. Nah ini kita masukkan add to group, terus kita pilih grupnya tadi, grup risetnya tadi yang mana. Nah, sekarang mungkin bisa dicoba di tempatnya BTS. Sudah ada isinya belum di folder anak tadi? Oh, sudah Bu. Ya. Nah, demikian pula misalkan BTS nanti ada artikel yang mau dikelola di jurnal tersebut yang akan dijadikan sumber referensi, nanti tinggal memasukkan juga di grup ini, di grup anak tadi. Kemudian nanti untuk mensitasi di Word-nya tetap memang harus salah satu. Tapi apa namanya, untuk sumber referensinya bisa dimasukkan sama-sama seperti ini. Karena kan Word-nya, kalau Word itu kan nggak bisa sharing ya antara kita, kecuali kita ngetiknya menggunakan Google Docs gitu ya. Nah itu baru bisa nanti sharing, tapi itu kalau Google Docs sudah nggak support menu insert citation-nya dari Mendeley. Jadi ya salah satu apa alternatif yang difasilitasi dari Mendeley tadi itu join group seperti ini. Jadi kita hanya memungkinkan pertukaran sumber referensinya secara online. Dan nanti tetap untuk insert citation-nya atau Word-nya itu tetap harus salah satu yang jadi, kalau biasanya sih kalau penulis itu kayak penulis utama, nanti dia yang dijadikan principal content-nya atau mungkin yang jadi kontribusinya paling besar gitu. Yang mengelola itu biasanya loh. Kalau menurut kami sih seperti itu. Jadi mana yang sebaiknya mengelola itu ya yang punya kontribusi paling besar saja. Jadi nanti kalau memang kesepakatan kelompoknya juga sensitif. Oh, berarti tetap yang mensitasi ketika di paper itu Iya, tetap hanya satu orang ya? iya benar. Kalau mensitasi, kalau mau misalkan yang mensitasi orang lain juga bisa. Tinggal filenya kita kirimkan file artikel yang buat kita, paper yang kita buat, kita kirimkan aja ke yang bersangkutan. Nah nanti dia bisa insert citation sendiri pakai Ya, maksudnya komputernya kan sendiri. tetap bisa oh, pemikiran dalam otak saya kalau tadi udah bisa seperti ini kan otomatis misalkan di tulisan masing-masing itu bisa apa ya saling ini nggak ya, misalnya di Word-nya itu kita bisa ke citasi-citasi kan sudah keklik tuh Ya, karena udah masuk ke situ, itu apakah bisa terintegrasi begitu atau tetap cuma hanya satu orang gitu? kalau misalnya nih filenya ini kita bagikan ke orang lain, file yang utama tadi, kita kasihkan ke peneliti yang lain yang mau nambah referensi, nanti dia tinggal masukkan filenya ke anak, ke grup anak ini tadi,
nanti tinggal dia invitation ngambilnya dari grup anak ini. Jadi Iya. nanti bawah-bawahnya lagi yang sudah pernah disitasi sama Bu Tias, itu nanti urutannya akan mengikuti tambahan tadi. Oh iya. Baik. Sudah Jadi kebayang. misalkan nanti duit nambahin, nah nanti eh, akan diurutkan sesuai tambahan tadi. Gitu. Jadi kalau di Mendeley ini karena sudah memungkinkan apa ya pertukaran metadata seperti itu, jadi biasanya akan terupdate inilah otomatis. Nanti mungkin kita coba ya kalau ada luang ini biar waktunya ini nggak habis dulu, nanti bisa kita coba ya untuk mengetikkannya. Kemudian tadi yang satunya tadi terkait tadi ya misalkan dapetnya jurnalnya yang uh, berbayar dan kita nggak dapat full text-nya gitu ya Bu ya. Ya, ya. Misalnya jurnalnya dari misalnya dari ya, mungkin sampelnya Bu Tis ada jurnal mana? Mana ya Bu ya? Biasanya dapat biasanya kita dari artikel soalnya kita kalau browsing juga ya. Kalau mungkin tahu nama jurnalnya gitu atau mungkin nama URL-nya bisa kita. Ternyata ini. Misalnya ini tidak ada artikelnya yang ini ya. Ini kalau saya lihat ini tidak ada PDF-nya. Kalau ini sepertinya harus bayar ya. Oke, tampilan Ini publik saya sudah izin masuk. saya kirim di chat ya Bu. Misal Ya, ya. itu yang boleh Oh itu udah ada. publik, Oh itu sudah. di publik bisa. Ini sepertinya yang tampilan publik ini ini. Oh ya, coba ya. Misalnya ini tidak bisa kita dapatkan file PDF-nya, tapi kita mau mensitasi gitu ya. Karena kita sudah dapat gambaran ya di abstraknya ini bisa kita jadikan referensi gitu. Kita tinggal klik save aja. Nah, di bagian save ini nanti kita ambil format yang sesuai di sini. Kita coba yang NPIP ya. Kadang karena seperti ini tergantung jurnalnya juga sih. Misalkan dia kalau pertukaran yang metadata seperti ini tergantung nanti dari jurnalnya. Nah, kalaupun tidak dari sini, nanti bisa ngambil dari DOI. Misalnya memang membutuhkan artikel ini untuk disitasi. Kita klik DOI-nya saja ini, kita copy, kita blok copy, kemudian kita masukkan ke Mendeley Reference Manager tadi. Ini masuk ya, tampilan Mendeley Reference Manager-nya. Saya klikkan, kemudian klik add ini add reference manually. Kemudian di bagian identifier ini saya klik, saya copy pastekan tadi DOI yang sudah saya copy. Kemudian saya klik search.
nanti dia metadatanya akan masuk seperti ini. Nah, tinggal kita lihat di bagian type-nya apakah sudah sesuai. Jadi memang kita mengelola referensi menggunakan Mendeley juga harus lihat di metadata ini ya, apakah metadatanya sesuai atau belum. Di sini apakah tipenya jurnal artikel, kalau memang ternyata harusnya tipenya ebook kok di sini tertulis jurnal artikel, nah nanti kita harus ganti di sini juga, kita sesuaikan. Tapi kalau memang sudah sesuai, tinggal kita add. Tapi biasanya kalau kita menginput dari metadata yang dari DOI, itu biasanya akan metadatanya akan lebih akurat sih. Terus kita cek di all reference yang barusan saya download menggunakan DOI, itu kita masukkan tadi ke grup anak atau klik ini, kemudian manage, di organize, di group. Ini satu saran. Kemudian tadi salah satu cara yang lain juga bisa import library. Tapi ini saya coba dulu ya, kalau misalkan nanti ternyata nggak bisa pakai format PIB atau MPIG tadi, karena di sini bibliografi aja, BibTeX ya. Tadi kan MPIG. Coba saya cek apakah dia support tidak. Ini yang tadi metadata yang saya situasinya saya ambil dari si PubMed tadi ya. Kalau seperti ini berarti dia tidak terkoneksi. Jadi memang harus format tertentu, format yang ini. Kalau untuk yang di PubMed tadi, salah satu cara yang bisa dipakai itu copy dari DOI-nya saja. Jadi ada nanti sebagian yang memang si jurnalnya tadi menyediakan citasi dengan format yang XML, BIP ataupun RIS, itu nanti dimungkinkan untuk kita memasukkan metadatanya menggunakan cara yang itu ya. Kalau di sini kita tinggal ngambil yang DOI. Atau kalaupun tidak menggunakan DOI, di sini ada, kita tadi sudah biasanya kalau paket ya, kita install tadi Mendeley Site, juga Mendeley Reference Manager, Mendeley Site dan Mendeley Web Importer. Nah, di halaman kita, di halaman browser kita, kalau sudah kita menginstal Mendeley Web Browser, itu biasanya akan ada ini namanya ekstensinya ya di sini. Kalau nggak muncul, biasanya hanya perlu ditampilkan di bagian extension ini, kita klik saja salah satunya mana yang mau ditampilkan. Nah, cara menggunakannya, kalau misalkan halaman ini mau jadikan referensi di referensi kita, maksudnya kita jadikan sumber referensi, atau mungkin saya sampel judul yang lain ya biar nggak sama maksudnya. Misalnya ya, comparing child rearing practice in parents, child children with cancer ini. Misalnya ini saya ambil jadi referensi, berarti saya bisa aja masukkan menggunakan Mendeley Web Importer. Saya klik aja Web Importernya, tapi di sini harus login lagi ke Mendeley. Kalau misalkan kita lupa nggak ngecek list itu ya, itu harus masukkan. Tapi kalau emang sudah tercentang kita otomatis masuk, nah sini otomatis akan masuk. Kemudian yang comparing child ini akan kita masukkan di library kita extension. Jadi tinggal klik tombol Mendeley Web Importer yang ada di halaman browser kita yang tadi sudah diinstal, itu nanti akan muncul di atasnya ini ya. Tinggal kita add saja. Kemudian kita cek yang comparing child ini apakah sudah masuk. Nah, ini yang paling atas, yang baru saja metadatanya saya masukkan. Ya, ini nama dan lain-lain kita cek sesuai, bisa kita masukkan dan kelola jadi sumber referensi. Ini juga cukup lama. Itu
Jadi, masih ada yang ditanyakan? Iya, Bu, ada gambaran. Oh iya, oke. Baik, saya lanjutkan untuk di Word-nya ya. Berarti sekarang pastikan ketika kita menggunakan Word, ini biasanya tadi kalau misalkan kita install plugin tadi, itu harus connect ke akunnya kita yang ada di sini. Terus kadang kalau kita punya akun lebih dari satu, udah pernah login, terus kita mau login pakai akun yang lain di sini, itu nanti akan berefek Mendeley site yang kita install itu tadi nanti bisa jadi tidak muncul di sini atau error. Karena harusnya cuma satu akun, satu uh, buatnya ini. Kalau mau pindah akun ya pastikan satunya sudah terlog out dulu. Oke, di sini karena saya sudah menginstal Mendeley Web Importer, Mendeley Reference Manager, Mendeley citation. Untuk mensitasi, saya tinggal membuka ke halaman Word-nya, kemudian klik References, insert citation. Nah, di menu yang References insert citation ini untuk yang menggunakan Mendeley Desktop. Misalnya, satu. Yang Word-nya sudah masuk ya, tampilannya. Nah, karena tadi saya sudah menginstal Mendeley site dan Mendeley yang dari desktop tadi juga citasinya sudah saya install pluginnya. Nah, di sini saya bisa menggunakan plugin tersebut untuk mensitasi atau memasukkan artikel yang sudah misalnya di sini. Karena ini saya mensitasi tadi dari jurnal yang ini comparing child gitu kan. Nah, kalau citasi saya tinggal tempatkan di posisi kursornya di akhir citasi ataupun mungkin di awal kalimat juga boleh. Jadi misalkan mau versi kutipan yang menurut namanya siapa, bahwasanya ini mungkin, atau mungkin kutipannya full semua, terus kemudian di belakang ini kita insert stationnya, tinggal kita tempatkan di sebelum titik, kemudian insert citation, kemudian kita bisa ketikkan di sini. Kalau kita ingat judulnya atau mungkin tahu ingat penulisnya siapa, itu bisa kita masukkan di sini. Tapi kalau misalkan nggak ingat, kita go to Mendeley saja. Kemudian kita masukkan ini, karena ini yang menggunakan Mendeley Desktop ya. Jadi kalau yang di bagian tengah ini referensinya untuk Mendeley Desktop. Biar tadi nyambung dengan yang Mendeley Reference Manager, kita butuh sinkronisasi terlebih dahulu untuk metadatanya. Kita klik sync aja yang di bagian Mendeley Desktop. Kemudian ya, jadi karena ini mengambilnya metadata dari Mendeley Desktop, jadi saya tuh insert stationnya dari yang tengah ini. Kemudian Mendeley Desktopnya tadi kalau misalkan belum ada datanya di sini, itu perlu kita sinkronisasi. Kita klik sinkronisasi di sini.
Kemudian yang kita ambil tadi, misalkan comparing child ini, tinggal kita klik save aja di sini. Kita klik judulnya, kemudian kita klik save di sampingnya sinkronisasi dia. Nanti dia otomatis akan muncul citasinya. Nah, di sini format citasinya akan disesuaikan dengan pilihan tadi kita ambilnya yang format American Political Association 6 ya. Kalau misalkan mau dirubah nanti tinggal diblok aja. Kemudian kita misalkan private library gitu. Seperti ini nanti dia akan otomatis menyesuaikan dengan style yang kita butuhkan. Terus kemudian misalnya ini saya mengutip lagi tapi menggunakan reference manager ya. Kemudian jadi bagian tertentu yang ini kita ngambilnya di sini misalnya kutipan di depan. Kita ambilnya di Mendeley site. Dari teman ini udah masuk ya. Nah, kita tinggal ambil Mendeley site-nya tadi. Kemudian ini karena saya sudah terhubung ya. Jadi nanti pastikan kalau misalkan menggunakan Mendeley Reference Manager ini nanti ada pas sign in itu klik selalu koneksi gitu ya, terkoneksi gitu. Nanti dicentang biar ketika kita apa ya, kita mau ngambil apa artikelnya itu nggak perlu berulang-ulang kali untuk sign in kan. Nanti seperti ini. Kemudian klik artikel yang kita ambil jadi referensinya. Ini harus dulu. Nah, ini harus langsung harus dulu. Ya biar ketika pakai nanti dia akan nyambung karena saya pakai dua ya jadi saya minta plus. Kalau untuknya di website tadi karena berbasis internet dan dia harus koneksi internet jadi memang tergantung koneksi kita ya ketika kita mau menciptasi itu. Untuk saya agak error untuk
Jadi untuk Mendeley segment, kita klik references, kemudian klik Mendeley site, kita bisa ini ya. Ini situasinya bisa kita setting terlebih dahulu. Di sini nanti kalau menggunakan Mendeley set, tampilannya akan seperti ini. Kita klik Mendeley set, kemudian referensinya tinggal kita centang yang sesuai dengan tadi kita ngutipnya dari jurnal yang mungkin mana. Misalkan ini ternyata ngambilnya kita yang dari newsroom ini ya, judul newsroom chart ini. Kemudian saya klik insert citation, otomatis dia akan tersitasi seperti ini. Kemudian ini untuk citasinya. Kalau misalkan tadi mau membuat daftar pustaka otomatis, tinggal kita klik yang tanda titik 3, kemudian kita insert bibliography. Terus klik continue. Nah, keduanya ini sudah masuk artikelnya. Jadi tadi yang kutipan pertama saya citasinya dari Mendeley menu yang Mendeley desktop, yang kutipan kedua tadi saya ngambilnya dari Mendeley site. Ketika dikelola bersama juga metadatanya masih nyambung, masih connect karena tadi menggunakan akun Mendeley yang sama. Tapi kalau akun Mendeley yang berbeda dan metadatanya di Mendeley-nya itu nggak sama, kecuali yang join research tadi, itu nanti masih bisa nyambung seperti ini. Ya. Baik, sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan lagi? Cek dulu. Apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Oke, yang pertama tadi dari Pak Dedi pakainya LibreOffice ya Pak ya, yang memang pluginnya. Jadi alternatifnya kalau mau pakai Mendeley ya mau tidak mau install Mendeley ini install Word-nya ya Pak ya, yang dari Microsoft Word ya. Kalau di LibreOffice misalkan tidak ada gitu ya. Andre, keterbatasan 2 giga. Ya memang kalau yang gratis nih kapasitasnya 2 giga aja Pak. Baik, Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada pertanyaan terkait penggunaan Mendeley-nya? Mungkin jadi di sini harapannya ketika Bapak Ibu semua di sini sudah menggunakan Mendeley, nanti mahasiswanya juga kita dorong ya semuanya untuk menggunakan aplikasi Mendeley sehingga nanti akan mengurangi tindakan plagiarisme. Jadi dengan cara mencitasi atau mengutip yang benar, itu nanti otomatis kita akan terhindar dari plagiarisme tersebut. Nah, selain itu, ketika kita mungkin ya nanti harapannya dari Bapak Ibu dosen ketika membimbing ke mahasiswanya nanti mengarahkan penggunaan ke Mendeley, kemudian juga misalkan siswanya ini menggunakan tools AI gitu ya, nah, ada yang dengan bantuan Quillbot, ChatGPT ataupun apa dan lain-lain, mungkin bisa mereka diarahkan ini sumber referensinya yang benar dari mana gitu. Jadi misalnya kadang kita pakai chat GPT itu kan misalkan saya carikan teori tentang ini gitu. Terkadang kan muncul tuh teori menurut ini cuman memang belum merujuk
ke sumber referensinya. Nah, di situ nanti diharapkan si mahasiswa tadi ketika mengutip dari hal tersebut, nanti dia mencari juga di sumber aslinya. Jadi tidak hanya langsung copy paste dari ChatGPT ke artikelnya, atau mungkin yang menggunakan alat bantu untuk parafrasa, menggunakan Flipboard atau apa. Diminta mereka untuk membaca ulang kalimatnya, apakah nanti sudah sinkron dengan kalimat yang lain atau belum. Nah, nanti harapannya kita sama-sama meningkatkan kualitas dari artikel yang diciptakan oleh Sivitas Akademika Unjaya khususnya, dan umumnya mahasiswa ataupun peneliti yang secara global. Jadi nanti kita tingkatkan kualitasnya, dan saya yakin kalau Bapak Ibu di sini sudah pengalaman sekali ya menulis di jurnal yang internasional yang berindeks Scopus dan sudah bereputasi gitu, pasti susah kan ya menulis di jurnal tersebut. Dan harapannya jadi mahasiswa pelan-pelan nanti kita arahkan ke penulisan yang kualitasnya seperti tulisan Bapak Ibu yang sudah terpublikasi di jurnal internasional atau jurnal yang bereputasi tersebut. Oke. Apakah dari Bapak Ibu ada yang mau menanyakan lagi? Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Tidak ada. Sepertinya sudah paham Mbak Erna. Paham semua, iya benar. Ya, Ya Bu ya, tercapai lebih mudah-mudahan. dulunya paham dan ini lebih tereksplor lagi gitu ya Bu ya. Atau mungkin nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa langsung menghubungi Mbak Erna gitu. Bisa. Bisa ya. Bisa. Barangkali saya nanti Apa-apa. lupa terus Mbak Erna saya mau tanya gitu ya. Iya, ya kadang kan Bapak Ibu dosen juga biasanya waktunya sangat padat gitu ya. Kalau mau mempelajari hal yang perintilan-perintilan seperti ini kadang nggak sempat gitu. Nah, nanti bisa menghubungi kami misalkan ada kendala secara teknis, misalkan instalnya atau apa, kecuali kendalanya ternyata komputernya atau PC laptopnya nggak kompatibel gitu ya, itu solusinya nanti ya mau tidak mau ganti yang lebih kompatibel gitu. Kadang kalau kami mengadakan kelas literasi gitu kan, mahasiswa kan macam-macam laptopnya itu, ada yang versi jadul, ada yang sudah terkini. Nah, kadang-kadang yang versi lama ini kita fasilitasinya menggunakan Mendeley yang versi lama. Jadi nanti uh, untuk yang versi lama kita carikan nanti Mendeley-nya dari Google, itu nanti kita ketik aja download. Akan dulu ya. Nah, nanti dia dari Google akan mengarahkan ke Mendeley yang versi desktop yang lama. Gitu. Kalau misalkan ternyata mahasiswa kita isinya belum support untuk yang versi terbaru. Sini nanti ada pilihannya, nanti kita ambil aja salah satu, misalkan ini tiga. Nah, di sini sudah ada menunya ya untuk downloadnya, apakah menggunakan Mac OS, Ubuntu, Linux, Windows, itu ada semua di sini. Kemudian biasanya ini bisa kita sesuaikan. Berarti kalau kita ketik di browser seperti itu, biasanya akan menyesuaikan dengan kompatibilitas laptopnya tadi sampai versi mana yang paling support ke situ. Tapi biasanya juga agak kendala nanti ketika konektan ke Word-nya juga kadang ada kendala. Pas instalasi juga ada kendala, meskipun bisa di-download, kadang instalasinya juga tidak berhasil kalau misalkan memang kayak namanya software di dalam PC-nya itu tidak kompatibel. Jadi kadang tuh ada yang Java-nya harus diupdate, ada yang visual Java++-nya harus ditambahkan, harus di-download atau harus diinstal di komputer masing-masing, itu biasanya perlu itu. Kadang kalau
ada error ketika instalasinya. Mungkin nanti dari yang Bapak dosen dari yang paham IT itu lebih tahu pasti biasanya software-software apa yang uh, diperlukan untuk menginstal itu. Oke, terus apalagi ya Bu ya? Oh iya, tentang ini nanti harapannya Bapak Ibu ini ya, kita kerjasama untuk saling ini meningkatkan kualitas uh, hasil tulisan mahasiswa kita. Nanti harapannya Bapak Ibu bisa join kegiatan literasi informasi. Jadi mahasiswanya harapannya nanti bisa diikutkan ke kelas literasi informasi biar nanti kita sama-sama saling membantu nih. Bapak Ibu dosen kan pastinya sangat sibuk. Kalau ngajari satu-satu pasti nggak sempat juga gitu ya, Bu ya. Ya. Nah, nanti kita bantu dari tim perpustakaan, nanti kita mengadakan kelas literasi informasi yang diadakan setiap hari uh, bisa Selasa ataupun Kamis ya. Nanti ataupun request tanggal pelaksanaan sesuai dengan jadwalnya mahasiswa. Atau mungkin nanti kalau misalkan ada Bapak Ibu dosen di sini yang kelasnya bisa kita isi, nanti bisa menghubungi kami, ya kita sama-sama biar siswanya ini daripada ngajari satu-satu misalkan Mendeley gitu ya. Jadi nanti kita bantu di sini, kita kolaborasinya di sini gitu ya. Ini Bapak Ibu ada yang lain lagi? Kalau tentang Mendeley sih sejauh ini penggunaannya sampai ini, jadi memang agak rumit tapi lengkap, cukup lengkap untuk Mendeley ini. Untuk dari penelusurannya ada, dari mengelola situasinya ada, sampai kita tadi saling join riset juga ada kapasitasnya. Meskipun nanti kalau misalkan ada dari Bapak Ibu di sini yang sudah menggunakan versi yang reference manager yang lain, nah nanti kalau mau mencoba menggunakan Mendeley nanti bisa kita impor metadata-nya tadi. Baik, Bapak Ibu, apakah benar tidak ada pertanyaan lagi? Masih ada waktu 20 menitan ya Bu ya. Iya. Sebelum Bapak pada Jumatan ini sambil ngobrol santai saja, mungkin ada sharing juga dari Bapak Ibu sekalian yang sudah menggunakan Mendeley. Mungkin ada yang lebih jauh menggunakan, maksudnya sudah pernah menggunakannya lebih dari yang saya jelaskan tadi atau saya sampaikan tadi, bisa sharing di sini biar nanti nambah pengetahuan juga ke kami. Atau mungkin ada kendala-kendala selama menggunakannya, nanti kita coba cari solusinya bersama-sama. Kalau Beduli ketika menulis paper di jurnal yang lolos sampai ke luar negeri, sampai ke Eropa itu keren banget Bu. Keren sekali ya jadi ini. Nah itu prosedurnya apakah harus menggunakan reference manager khusus atau bagaimana itu ada kalau kita menulis, setahu saya ya Mbak ya, kalau kita menulis sesuatu yang ilmiah pastinya kita harus yang pertama ada referensinya ya, dan untuk penulisan kalau manual kan pasti akan menyulitkan kita sendiri. Jadi memang harus ada bantuan, dan sebetulnya kemarin itu sempat ya kalau di laptop saya itu Mendeley itu tidak bisa dipakai, sehingga pernah saya punya EndNote ya. Hanya saja karena mahasiswa banyak yang pakai Mendeley dan saya kadang kesusahan untuk checkingnya gitu, akhirnya saya stop dulu EndNote-nya dan saya install kembali untuk Mendeley-nya, dan sekarang memang saya lebih banyak pakai Mendeley. Kurang tahu kalau untuk Bapak Ibu yang lain mungkin bisa berbagi pengalaman di sini terkait dengan reference manager yang saat ini Bapak Ibu pakai, dan mungkin bisa kita jadikan topik untuk
selanjutnya ya Mbak Erna ya. Iya, benar-benar. Karena kan revenge management memang ada beberapa dan Iya. saat ini kita membahas yang paling banyak dipakai oleh mahasiswa kita karena tentunya kita fokus juga untuk membimbing mereka saat tugas akhir maupun skripsi. Seperti itu. Eh, ya, baik Mbak Erna kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita bisa beranjak ke acara yang selanjutnya. Iya, boleh. Baik. Untuk acara selanjutnya itu adalah penyampaian sertifikat narasumber secara simbolis. Jadi di sini saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Mbak Erna sebelumnya terkait dengan materi yang sudah diberikan ya Mbak ya. Menarik sekali dan saya juga baru tahu terkait dengan grouping tadi Mbak. Selama ini belum pernah memakai grouping tersebut. Di sini saya mewakili LPPM untuk menyerahkan sertifikat narasumber. Jadi sebentar, saya siapkan ya. Jadi sebagai apresiasi kami kepada Mbak Erna atas materinya hari ini, bersama ini saya mewakili LPPM menyerahkan sertifikat ini kepada Mbak Erna. Mohon untuk diterima ya Mbak ya. Jadi kami terima untuk sertifikatnya dan kesempatan yang sudah diberikan ya dari pihak LPPM. Nanti semoga kedepannya nanti semakin banyak lagi ya topik-topik yang terkait penelitian dan kita bisa kita terbuka nih kalau misalkan nanti mau diajak lagi berkolaborasi dengan LPPM. Ini Ya. keren sekali programnya LPPM ini sudah jalan setiap hari Jumat ya ada ngobrol dosen. 2 minggu ya, 2 minggu Iya, sekali. 2 minggu sekali. Ini sudah keren sekali nih inovasinya dari LPPM dan harapannya nanti bisa menjangkau lebih luas lagi ya nanti pesertanya nanti akan lebih banyak lagi. Terima kasih Bu Tri, terima kasih Bu Dwi atas kesempatannya juga. Baik, terima kasih. Saya tutup ya Mbak Erna untuk ininya. Ya, untuk acara yang terakhir kita memasuki ke penutup. Ya, dengan demikian berakhir sudah acara ngobis kita hari ini. Ya, terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu di acara ngobris yang selanjutnya dengan topik-topik yang lebih menarik dan sebagai penutup kita hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bisa meninggalkan Zoom ini. Terima kasih Bu Dwi. Ya, terima kasih Mbak Erna. Bapak Ibu dosen semuanya, terima kasih. Ada Bu Lili juga. Nggak tahu tadi. Terima kasih semuanya sudah mengikuti. Izin lift ya Bu Dwi.